Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Madiana. Saya kelas 3A5 dan NPM akhiran 200. Di sini saya akan berpresentasi tentang bangun merek yang kuat. Jadi yang pertama ada pengertian branding atau pencitraan merek. Artinya adalah konsep yang sangat penting di dalam dunia bisnis modern. Ini bukan hanya tentang logo atau slogan perusahaan, tapi ini salah satu cara perusahaan memahami, mengartikan dan berinteraksi kepada pelanggan, serta bagaimana perusahaan ingin dikenali oleh banyak orang dan menciptakan persepsi yang positif di benak pelanggan. Lalu, elemen pembentuk merek. Jadi yang pertama, identitas visual seperti logo, warna, dan tipografi. Dan yang kedua, kualitas produk atau jasa. Yang ketiga, konsistensi komunikasi. Yang keempat, pengalaman konsumen. Yang kelima, nilai dan kepribadian merek. Elemen-elemen tersebut harus dikelola secara konsisten agar merek dapat tumbuh dan melekat di benak pelanggan. Lalu di sini ada pentingnya bangun merek yang kuat. Apa sih pentingnya bangun merek yang kuat itu? Membangun merek yang kuat memberikan banyak manfaat bisnis. Merek yang kuat akan lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh pelanggan dibandingkan merek yang tidak jelas identitasnya. Dalam jangka panjang, merek yang kuat juga dapat meningkatkan nilai perusahaan serta memperluas peluang bisnis dan dapat menguntungkan bagi perusahaan. Lalu ada fungsi pencitraan merek. Jadi yang pertama ada membangun kesadaran merek. Apa sih untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen? Dengan demikian konsumen menjadi lebih familiar dan dipercaya dengan merek, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka memilih merek tersebut saat melakukan pemilihan ulang. Lalu yang kedua ada membangun citra merek yang positif. Membangun citra merek yang positif di kalangan konsumen ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek dan membantu merek membedakan diri dari pesaing. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan membangun hubungan yang kuat antara merek dan konsumen, branding dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen yang loyal cenderung membeli produk secara konsisten dan merekomendasikan mereknya kepada orang lain atau teman-temannya. Lalu, di sini yang terakhir ada meningkatkan nilai merek dan keuntungan perusahaan. Merek yang terkenal dan memiliki citra positif memiliki nilai yang lebih tinggi. Tak hanya itu, merek tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Dengan meningkatkan nilainya, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis mereka. Lalu, cara membangun merek yang kuat. Langkah awal dalam membangun brand atau merek yang kuat adalah menentukan identitas brand secara jelas. Identitas ini tuh mencakup visi, misi, nilai, serta kepribadian brand. Seperti slide ketiga yang saya jelaskan tadi, konsumen itu lebih cenderung memilih merek yang identitasnya jelas dibandingkan dengan merek-merek yang tidak jelas identitasnya. Lalu yang kedua ada memahami target pasar. Brand yang kuat selalu dibangun dengan pemahaman mendalam terhadap target pasar. Pelaku bisnis perlu mengetahui kebutuhan, keinginan, serta perilaku konsumen agar brand dapat relevan. Terus konsistensi dalam komunikasi brand. Konsistensi itu kunci utama dalam cara membangun brand yang kuat. Konsistensi itu mencakup tampilan visual, terus pesan komunikasi hingga kualitas produk. Lalu inovasi produk yang berkelanjutan. Contohnya saja, saya ambil dari produk Indomie. Indomie itu terus menyesuaikan produk dengan selera masyarakat melalui peluncuran berbagai varian rasa baru, seperti ada soto, ada goreng, ada kari. Nah, inovasi tersebut itu membantu brand tetap relevan dan diminati oleh berbagai generasi karena adanya varian rasa yang baru. Jadi bukan cuma rasa itu aja, jadi berbeda-beda gitu. Jadi itu
konsumen itu ada keminatan dengan produk tersebut. Lalu ada membangun hubungan emosional dengan konsumen. Brand yang kuat tidak hanya dikenal tapi juga dicintai. Hubungan emosional dengan konsumen dapat dibangun melalui pengalaman positif, cerita brand, atau serta komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Respon yang bagus gitu guys. Lalu manfaatkan media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Telegram, TikTok dengan kita mempromosikan produk-produk kita atau usaha kita agar produk kita itu lebih dikenal banyak orang atau lebih banyak dikenal oleh dunia, seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara membangun brand yang kuat itu membutuhkan proses yang panjang, strategi yang tepat, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Brand bukan hanya tentang logo atau slogan perusahaan, tapi tentang dari pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Terima kasih.